Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 001. Nama saya Delia Sekar Absari, dan kedua rekan saya, Mutia Almasri dan juga Reza Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final report PFT kami. Yang pertama yaitu jarak antar supplier ke kandidat lokasi. Untuk lokasi perusahaan A itu berada di Kabupaten Bandung, dan jarak ke supplier A itu 11,6 kilo, ke supplier B 13,9 kilo, ke supplier C 13,6 kilo. Untuk lokasi perusahaan B itu ada di Kabupaten Subang, itu jarak ke supplier A itu 104,6 kilo, ke supplier B 102,4 kilo, dan ke supplier C 91,4 kilo. Untuk lokasi perusahaan C itu di Kabupaten Bekasi, jarak ke supplier A-nya itu 140,4 kilo, 137 ke supplier B 137,9 kilo, dan ke supplier C 142,5 kilo. Nah, berikut adalah pemilihan lokasi dengan faktor rating. Di faktor rating ini ada dua faktor, yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Untuk di kuantitatif, faktor-faktornya itu ada UMK atau UMR. Terus yang kedua ada land cost, yang ketiga ada availability land, dan ke-4, 5, 6 itu jarak dari tiap-tiap lokasi perusahaan ke tiap-tiap supplier. Nah, di tabel kedua itu merupakan normalisasi dari tabel pertama yang di atas. Setelah dilakukan normalisasi, kita pindah ke faktor kualitatif, di mana faktor kualitatif itu kita yang menentukan sendiri. Di sini kami memilih faktor-faktornya itu transportation access, yang kedua HR quality, yang ketiga disaster hazard, dan yang keempat potential market. Nah, setelah itu ditentukan juga nilai-nilainya untuk tiap perusahaan. Terus selanjutnya itu kita menyatukan faktor-faktor yang ada di kuantitatif dan juga di kualitatif, di mana nanti skor-skornya itu dikalikan dengan WT, di mana WT itu adalah beban yang ada di pada priority vector. Nah, setelah di total keseluruhan tiap-tiap nilainya di tiap perusahaan, maka diambillah nilai faktor yang paling besar. Di sini kita memilih lokasi alternatif 1 atau perusahaan A yang terletak di Kabupaten Bandung karena memiliki nilai faktor paling besar dibandingkan dengan alternatif perusahaan lainnya. Berikut merupakan routing sheet kami. Yang pertama itu untuk proses part badan cetakan. Untuk proses part badan cetakan itu memiliki 3 operasi. Yang pertama itu masuk ke mesin milling, kedua juga mesin milling, dan ketiga ke mesin drilling. Untuk part kedua yaitu tutup cetakan itu masuk ke dalam 4 operasi, di mana masuk ke operasi 4 yaitu mesin milling, di operasi 5 juga mesin milling, di operasi ke-6 itu masuk mesin drilling, dan yang mesin ke-7, operasi ke-7 masuk ke mesin turning. Untuk part ketiga yaitu tiang penekan, dan part keempat ada tuas penekan, yang kelima ada penekan, dan yang keenam ada lempengan cetakan. Itu langsung masuk ke meja inspeksi karena untuk part-part tersebut kita membeli partnya bukan membuat. Itu langsung masuk ke meja inspeksi masing-masing, di mana ada meja inspeksi 1, meja inspeksi 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu masuk ke operasi 8, di mana merupakan proses assembly untuk menyatukan keseluruhan produk itu dari part 1 sampai part ke-6 disatukan menjadi satu produk, lalu setelah itu masuk ke operasi ke inspeksi 5, itu untuk diinspeksi di meja inspeksi 5 produk kita, dan setelah itu masuk ke operasi 9 untuk dimasukkan ke dalam box, produk kita dimasukkan ke dalam box di meja packaging. Nah, total actual machine yang kita butuhkan itu adalah 14, di mana 14 itu ada 4 mesin milling, 2
2 mesin drilling, 1 mesin turning, 5 meja inspeksi, 1 meja assembly, dan 1 meja packaging. Baik, sekarang kita masuk ke stacking MHE, waktu optimal dan frekuensi pengantaran. Jumlah stacking maksimum untuk setiap material yang terdapat dalam suatu fasilitas adalah 1800 mm sesuai dengan standar konsep ergonomi. Jumlah MHE yang terpilih adalah 1. Nah, untuk jumlah pengantaran yang paling optimal itu ada 2. Yang pertama itu adalah 1740 detik. Nah, lalu yang kedua itu adalah 1010. Maka yang dipilihnya adalah yang 1010 detik karena lebih sedikit dengan unit load sebanyak 37. Untuk frekuensi pengantarannya untuk masing-masing proses adalah 1 kali. TVRI 001 memiliki luas area yang untuk keseluruhan fasilitas yang ada termasuk area receiving, GBGU, GBGT, warehouse, dan shipping sebesar 375 meter persegi. Dari tabel yang ditampilkan terlihat dari A sampai N itu berinisial sebagai meja dan mesin. Lalu ada RRC sebagai area receiving, GBGU sebagai area GBGU, GBGT sebagai area GBGT, W sebagai warehouse, dan SHP sebagai area shipping. Untuk from to chart, yaitu calculation of material handling equipment cost, bisa dilihat dari tabel yang ada, itu dari depreciation 755.600, lalu untuk working days-nya 20 hari per bulan, untuk working hours-nya 8 jam per hari. Nah, lalu di sini ada total cost. Untuk mendapatkan hasil dari material handling cost itu dari hasil total cost dibagi dengan total distance, yang mana total distance itu berasal dari total distance of travel distance of material handling. Nah, di sini bisa terlihat ini bahwa tabel ini membuktikan hasil dari total cost yang dari tabel yang sebelumnya, itu sebesar 166.181. Bisa dilihat dari kiri atas hingga ke kanan bawah. Selanjutnya merupakan initial layout dari perusahaan kami, di mana di initial layout ini telah ditambahkan air facility seperti toilet, kafe, kantor, area parking, pos security, dan masjid. Nah, huruf-huruf pada initial layout ini melambangkan fasilitas-fasilitas dan mesin-mesin yang ada pada perusahaan kami. Dan untuk kotak-kotak pada initial layout sendiri mewakili besar area pada perusahaan kami, di mana satu kotak mewakili 1 meter kuadrat. Untuk letak-letak pada initial layout tersebut dilihat dari ARC Normalization Value, di mana ARC Normalization Value itu merubah data kualitatif menjadi kuantitatif, di mana terdapat 6 kode, yaitu ada A, E, I, O, U, dan X, di mana A itu sangat penting untuk berdekatan, E especially important, I important, O ordinary important, U unimportant, dan X closeness undesirable, di mana masing-masing kode memiliki nilai-nilai tersendiri. Selanjutnya merupakan final layout yang didapatkan dari aplikasi software WinKSB, di mana pada aplikasi software WinKSB tersebut kami memilih desain layout mana yang memiliki total cost terkecil. Selanjutnya merupakan tampilan layout menggunakan aplikasi SketchUp. Berikut merupakan lantai produksi pabrik kami, yang dimana di dalam lantai produksi ini terdapat mesin-mesin berupa mesin milling, drilling, turning, meja assembly, meja inspeksi, dan meja packaging. Berikut merupakan daerah warehouse. Selanjutnya merupakan daerah shipping. Berikut
berikut merupakan tampilan pabrik kami dari luar. Dan berikut merupakan daerah GBBU, Recycling, dan GBBP. Sekian presentasi Final Report Praktikum PFT FRI 001. Selanjutnya presentasi Final Report Praktikum Teknik. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan final report teknik. Berikut merupakan gambaran bisnis kami. Press cookies digunakan untuk mempermudah membuat kue dalam jumlah banyak untuk para pelaku usaha UMKM dan juga ibu rumah tangga. Produk kami dikembangkan untuk membuat cetakan dengan jumlah banyak dan dalam jumlah waktu yang sedikit. Next. Dan berikut merupakan analisis STP kami, yaitu ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Berikut merupakan marketing mix dari kelompok kami, ada product, place, price, dan promotion. Berikut merupakan strategi dan rencana pemasaran kami. Kami mempromosikan melalui ads television dan juga event dengan total cost sebesar Rp5.500.000. Berikut merupakan market breakdown dari kelompok kami. Pertama ada potential market, lalu ada available market, lalu ada target market, dan terakhir ada level of competition. Berikut merupakan rencana produksi kami. Yang pertama itu material cost, di mana tiap tahunnya demand-nya itu berbeda-beda, naik sebesar 0,1%. Dan untuk production volumenya itu naik sebesar 1%. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang packaging dan holding direct material cost. Di sini total packaging dan holding product itu berasal dari total material holding cost ditambah dengan total product packaging. Yang mana total material handling cost itu terdiri dari 0,5%. Lalu komponennya hanya membutuhkan 2, itu box dan lakban. Di sini ada order direct material cost, yaitu yang mana setiap tahunnya itu tetap sama. Sekarang untuk order indirect material cost hanya memerlukan satu item, yaitu lubrikan. Saya akan menjelaskan tentang investment cost. Yang pertama dari mesin dan fasilitas, tools, transportation, dan gear administration. Untuk depreciation cost itu biayanya diambil dari umur pemakaian. Lalu ada maintenance cost, yang mana setiap tahun meningkat sebanyak 8%, yang terdiri dari 3 mesin, milling, drilling, dan turning. Lalu di sini ada tabel untuk biaya pakai kelistrikan untuk mesin, yang mana setiap tahun adalah sama atau tidak meningkat. Lalu di sini ada rencana SDM, Organizational Value Chain, yang terdiri dari support activities dan primary activities. Selanjutnya berikut merupakan struktur organisasi sebelum rekrutmen yang terdiri dari 6 posisi, di mana masing-masing posisi diisi oleh satu jabatan kecuali production operator, sehingga pada tahun 2022 dan sampai 2024 itu jumlah pekerja sebanyak 25 orang. Dan berikut merupakan struktur organisasi setelah rekrutasi, di mana terdapat 11 posisi, yang di mana masing-masing posisi diisi oleh 1 orang, kecuali operational production diisi oleh 20 orang, sehingga pada tahun 2025 dan 2026 itu jumlah pekerja sebanyak 30 orang. Dan berikut merupakan rencana gaji untuk pegawai langsung, di mana posisi tersebut diisi oleh production operator, dan untuk untuk gajinya sendiri diambil berdasarkan UMK daerah dan akan naik 5% setiap tahunnya. Dan untuk setelah rekrutasi itu posisinya diisi oleh production operator yang dimana menjadi 20 orang, dan production line hard yang dimana gajinya itu sesuai dengan UMK dan akan naik 5% setiap tahunnya. Dan untuk pegawai tidak langsung sebelum rekrutmen itu posisinya diisi oleh sales and marketing staff, di mana gajinya sesuai UMK
Dan untuk setelah rekrutasi, itu posisinya diisi oleh finance staff, HRD staff, dan sales marketing staff, di mana gaji masing-masing diisi sesuai dengan UMK. Dan untuk eksekutif labor sendiri, itu sebelum rekrutmen diisi oleh posisi CEO, spesialis HRD staff, spesialis finance staff, marketing and sales manager, production manager. Dan untuk setelah rekrutasi, itu posisinya diisi oleh CEO, Marketing and Sales Manager, HRD Manager, Finance Manager, Marketing and Sales Supervisor, serta Production Manager. Di mana masih sama, akan naik 5% setiap tahunnya dan masing-masing posisi diisi oleh 1 orang. Dan untuk rekrutasi sendiri, kami itu menggunakan media promosi berupa sosial media dan job fair. Dan untuk proses seleksinya sendiri, kami menggunakan ability test, interview, dan training. Di mana untuk biaya masing-masing rekrutasi itu berbeda sesuai dengan jabatan dan jumlah orang yang mengikuti rekrutasi. Berikut merupakan cost planning, di mana cost itu terdiri dari gaji, rekrutmen, asuransi, welfare employee, THR, dan bonus. Untuk tiap tahunnya, cost-nya berubah berdasarkan persentase tiap jenis cost-nya. Berikutnya indirect labor cost planning. Jenis cost-nya juga sama seperti di direct labor cost planning. Cost-nya berbeda karena ini tuh ditentukan berdasarkan jabatan yang ada dan juga persentase. Lalu executive labor cost planning juga jenisnya semuanya sama seperti di slide sebelumnya, dan juga perbedaannya karena jabatan yang ada di eksekutif labor. Berikut merupakan proyeksi keuangan dari kelompok kami, itu tentang produk dan operational cost yang terdiri dari total direct cost, total overhead cost, total production cost, dan total operational cost. Yang dijumlah akan menjadi total production cost dan operasional. Berikut merupakan source of fund kelompok kami. Funds yang dibutuhkan adalah fixed investment, working capital, initiation SIUP cost, dan juga trademark cost. Untuk source of fund, itu 80% dari owner equity dan 20% dari pinjaman bank yang terdapat dari total project cost. Berikut merupakan installment debt, itu merupakan total pinjaman kita dari bank. Nah, terus untuk periodnya itu selama 60 periode didapatkan dari 12 dikali 5 tahun. Untuk interest rate-nya itu karena kita pakai Bank Mandiri, jadi diberikan oleh Bank Mandiri sebesar 8%. Dan untuk tabel di bawahnya, itu ada kalkulasi untuk pinjaman per tahunnya, di mana kita membayar debt-nya itu untuk 5 tahun. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang cost of goods sold atau COGS. Di sini kami tidak mengalami masalah sedikit pun. Lalu untuk di profit loss juga kami tidak mengalami masalah sedikit pun, dan total income tidak minus. Lalu di sini juga terlihat dari EAIT tidak ada minus dan tidak ada masalah. Untuk yang di cash flow itu total cash flow-nya dari cash inflow dan cash outflow dan tidak minus dan tidak ada masalah. Di sini adalah pembuktian bahwa cash flow-nya tidak bermasalah, dan di sini beginning cash balance masih 0 untuk tahun pertama karena belum mengalami biaya pemasukan dan pengeluaran. Untuk balasan sendiri yang terdiri dari aset, yaitu ada current asset, fixed asset, dan intangible asset, itu kami tidak mengalami masalah sama sekali. Dan untuk liabilities and owner equities itu juga tidak ada masalah, dan dapat dilihat balance sheet kami itu seimbang. Selanjutnya, analisis kelayakan dapat dilihat bahwa NPV kami yaitu besar dari 0, sehingga ini berarti bahwa perusahaan Presco itu layak dalam menjalankan usahanya karena penerimaan lebih besar dari nilai yang diinvestasikan. Dan selanjutnya, untuk payback period dapat sebesar 3,78,
yaitu berarti bahwa perusahaan membutuhkan waktu sebanyak 3,87 tahun untuk mengembalikan modal yang digunakan pada periode pertama. Kemudian ada nilai BEP sebesar 0,7 yang berarti bahwa nilai kelayakan perusahaan sebesar 0,7. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa IRR memiliki nilai yang lebih besar, yaitu sebesar 22,82%. Hal ini berarti perusahaan layak dalam menjalankan usahanya dan akan lebih menguntungkan untuk menggunakan uang pada bisnis dibandingkan menabung uang tersebut di bank. Selanjutnya ada BCR, di mana berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa nilai BCR perusahaan sebesar 1,14 yang dimana lebih besar dari 1, yang berarti perusahaan layak untuk dijalankan dan proyek memberikan keuntungan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dan untuk sensitivity analysis terhadap bahan baku atau raw material, di mana di sini diberikan kenaikan sebesar 8% dan 9%. Dan berdasarkan perhitungan linear interpolation, dengan kepekaan terhadap raw material, didapatkan nilai biaya kenaikan raw material sensitif terhadap kenaikan sekitar 8,54%. Dan selanjutnya, berdasarkan perhitungan linear interpolation dengan kepekaan terhadap selling price, didapatkan biaya penurunan selling price sekitar 7,74 yang berarti akan sensitif dalam penurunan 7,74%. Sekian presentasi praktikum TEKMI dan PFT kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.